Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Akhir dari kajian tafsir kita pada 2 pekan yang lalu, kita akhiri kajian kita pada surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 2. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-A'raf ayat 3, surat Al-A'raf ayat 4 dan surat Al-A'raf ayat 5, kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-A'raf ayat 6. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, beliau mengatakan iqtafu atharan nabiyyil ummiyil ladzi ja'akum bikitabin unzila ilaikum mir rabbikum. Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitabnya, di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ikutilah jejak-jejak nabimu yang ummi, yang mana beliau telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kalian, dan Nabi Muhammad telah diberikan atau diturunkan kitab suci kepadanya dari Tuhan kalian. Ini menunjukkan ma'asyiral hadirin bahwa mengikuti jejak-jejak Nabi, salah satunya adalah Al-Quran, adalah termasuk min simatil mu'minin, termasuk ciri-ciri orang-orang yang beriman. Karena bohong jikalau dia mengatakan beriman tapi dia tidak mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengimani dan tidak mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya berupa Al-Quran. Maka di ayat ini Allah Ta'ala mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti selain Al-Quran, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu adalah pemimpin-pemimpin kalian. Karena pemimpin di sini Bapak Ibu ada 2. Ada pemimpin yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ada pemimpin yang membangkang perintah Allah dan Rasulnya. Pemimpin yang mengajak kita untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, ikuti pemimpin itu.
Karena Allah Ta'ala mengatakan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya Nabi Muhammad, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin-pemimpin kalian apabila dia mentaati Allah dan Rasulnya. Tetapi seandainya pemimpin tersebut tidak mentaati Allah dan Rasulnya, bahkan dengan terang-terangan membangkang perintah Allah dan Rasulnya, tidak ada ketaatan bagi seorang pemimpin tersebut. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang pun di hadapan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Al-Quran. Ke timur kata Al-Quran, kita ke timur pergi. Ke barat kata Quran, ke barat kita menuju. Ke selatan atau ke utara kata Al-Quran, itulah yang kita akan amalkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Al-Quran kalamullah, wahyu yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana isi kandungannya semuanya benar. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu sendiri. Jangankan satu kalimat, satu huruf pun tidak ada keraguan kita kepadanya, kepada Al-Quran itu sendiri. Nah Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa Al-Quran kalamullah, firman-firman Allah, wahyu yang Allah wahyukan. Allah maha tahu, maha bijaksana, maha kemahatauan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai pembimbing hidup kita, sebagai guide di dalam kehidupan kita. Kemana kata Al-Quran, ke situ kita pergi, karena kita yakini bahwa apa kata Al-Quran maka itulah yang benar. Karena apa kata Al-Quran, kata Al-Quran adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di sini pentingnya kita mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengamalkan, mengikuti Al-Quran kalau kita tidak tahu membacanya, kalau kita tidak tahu apa maknanya, kalau kita tidak tahu apa tujuannya, apa tafsirannya, dan lain sebagainya. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman amalan manusia hidup di muka bumi ini, agar supaya lurus jalannya menuju jalan yang diberkahi, menuju jalan yang diridhai, bukan jalan yang dimurkai ataupun jalan-jalan orang yang tersesat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya di ujung ayat ketiga dalam surat Al-A'raf ini Allah mengatakan qalilan ma tadhakkarun. Alangkah sedikitnya orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran itu sendiri. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Bisa jadi karena ketidaktahuan dia tentang isi kandungan Al-Quran sehingga dia tidak mau mengamalkannya, atau dia tahu isi kandungannya tapi tidak meyakininya, dan pada akhirnya dia pun tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, qalilan ma tadhakkarun. Alangkah sedikitnya orang-orang yang mengambil pelajaran dari apa yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran. Salah satu pelajaran Bapak Ibu, di ayat berikutnya, di ayat keempat di dalam surat Al-A'raf ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kam min qaryatin ahlaknaha. Berapa banyak dari negeri-negeri kami hancurkan negeri tersebut. Faja'aha ba'suna bayata. Kami datangkan azab kami kepada mereka di waktu malam. Auhum qailun, atau mereka sedang tidur siang, atau mereka sedang beristirahat di waktu siang. Nah ini pelajaran Bapak Ibu yang dituliskan di dalam Al-Quran, bahwa sudah banyak sekali negeri-negeri yang Allah hancurkan, sudah banyak sekali negeri-negeri yang Allah musnahkan, generasi-generasi yang sudah Allah musnahkan, karena penyebabnya mereka tidak mau beriman kepada Allah. Ahlaknaha,
kami hancurkan negeri tersebut. Faja'aha ba'suna, kami datangkan azab dari kami bayatan di waktu malam, auhum qailun, atau datang azab tersebut ketika mereka sedang beristirahat siang, sedang tidur siang, datang azab Allah. Kenapa? Karena ketidakmauan mereka di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Banyak Pak contohnya yang sering saja kita bahas. Pertama adalah kaum Ad dan kaum Tsamud. Kaum Ad dan kaum Tsamud, Nabi sudah diutus di tengah-tengah mereka. Ada Nabi Soleh di tengah-tengah mereka, ya, mendakwahkan ketauhidan, mendakwahkan keesaan Allah, pengabdian diri hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya, pemurnian akidah, menjalankan ibadah dan lain sebagainya, diajarkan oleh para nabi yang diutus kepada mereka. Tapi mereka tidak mengimaninya, bahkan mencoba untuk membunuhnya. Faja'aha ba'suna, maka didatangkanlah kepada mereka azab Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah suara yang keras datang dari langit, memekikkan telinga mereka, lalu membunuh mereka, menjadikan mereka bergelimpangan, ya, mati di depan rumah mereka masing-masing, karena tadi azab Allah datang. Ada juga yang Allah hancurkan dengan angin puting beliung, angin kencang yang amat sangat dingin, menghancurkan rumah-rumah mereka, menghancurkan rumah-rumah mereka karena azab Allah datang. Ada juga yang Allah Ta'ala hancurkan kaum tersebut dengan air, Pak. Salah satunya adalah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Diajak berdakwah, diajak beriman, diajak beribadah hanya kepada Allah semata, tapi dia tidak mau, malah membangkang, mengatakan bahwa Nabi A, Nabi B, Nabi C, apa Pak? Turun sedikit, bismillah. Jadilah tes, naik sedikit, jadilah. Oke, sampai mana kita tadi Pak? Sampai mana Pak? Kaum Nabi Nuh, Masya Allah. Kaum Nabi Nuh alaihi salam, kaum Nabi Nuh alaihi salam dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan turunnya, dengan Allah utus air menghancurkan mereka. Ada di antara mereka yang dihancurkan oleh Allah di waktu malam, ada juga yang dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka sedang tertidur siang, sedang beristirahat di siang hari, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, wa kam min qaryatin ahlaknaha, berapa banyak negeri-negeri yang kami telah hancurkan. Faja'aha ba'suna bayatan, kami datangkan azab kami di waktu malam, auhum qailun, atau datang azab kami kepada mereka sedang tidur siang, sedang beristirahat di waktu siang. Nah, pelajaran ini selayaknya kita fahami, Pak, bahwa azab itu datang karena dosa yang kita lakukan. Azab itu akan datang ketika kita melakukan kemaksiatan. Sebaliknya hukum alamnya adalah ketika kita melakukan kebajikan, ketika kita melakukan kebaikan, amal-amal soleh yang senantiasa kita kerjakan, maka keberkahan pun akan turun. Lawan dari azab, keberkahan akan turun. Makanya di dalam surat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, seandainya satu negeri penduduknya beriman dan bertakwa, iman dan takwa, apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami akan turunkan keberkahan dari langit-langit, dari pintu langit. Dibuka pintu langit, lalu diturunkan keberkahan dari Allah seandainya penduduk negeri tersebut beriman lalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, di ayat keempat di dalam surat Al-A'raf ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita menjauh dari Allah, bahkan membangkang kita dari perintah Allah, bisa jadi azab akan diturunkan kepada kita. Memang Pak, dulu Nabi pernah berdoa bahwa umat ini tidak dihancurkan dengan azab ketika mereka masih hidup. Itu dihancurkan dalam artian habis, selesai. Tapi kalau seandainya di satu negeri, di satu tempat, di satu provinsi, satu kabupaten, di satu desa melakukan kemaksiatan yang tidak bisa lagi dimaafkan, bisa jadi negeri itu saja yang kena, kampung itu saja yang kena, kabupaten itu saja yang kena, di tempat lain tidak.
bukan umum lalu datang semuanya lalu mematikan semua penduduk di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena memang Nabi pernah bersabda, yang pernah berdoa bahwa umat ini, umat Islam ini tidak akan musnah, ya, tidak akan musnah karena datangnya azab Allah Ta'ala, dan itu doa tersebut dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena memang umat kita ini umat akhir zaman. Kalau lalu habis kita dengan azab, selesai, ya, tidak ada lagi umat akhir zaman, selesai kita. Makanya di ayat ini, di ayat keempat dijelaskan kepada kita Allah itu selain Maha Rahman, Maha Rahim, Allah juga Al-Muntaqim. Salah satu dari nama Asmaul Husna, dari nama Allah yang mulia Asmaul Husna adalah Al-Muntaqim. Allah zat yang tanda kutip maha membalas dendam. Kalau kamu melakukan kejahatan, ya dibalas oleh Allah kejahatan itu. Kalau kalian melakukan kebaikan, amal soleh, maka Allah juga balas dengan amalan-amalan atau hal-hal yang nikmat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di ayat kelima di dalam surat Al-A'raf, Allah Ta'ala mengatakan, fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna. Kata Allah Ta'ala, ketika datang kepada mereka azab-azab kami di waktu malam dan di waktu mereka tidur siang, kata Allah, da'wahum, doa mereka, ucapan yang mereka ucapkan, izja'ahum ba'suna illa an qalu, kecuali ucapan yang keluar dari mulut mereka, inna kunna zalimin, kami sungguh termasuk orang-orang yang zalim. Dia beriktiraf, dia mengakui dirinya, Pak. Ketika datang azab, baru dia mengakui dirinya, oh astagfirullahaladzim, rupanya kita lah jauh melenceng, rupanya kita jauh sudah dari Allah, sehingga Allah menurunkan azab kepada kita. Nah, ketika datang azab, ada di antara mereka yang masih ingat bahwa ini azab datang dari Allah, sehingga bersegera mereka meminta ampunan Allah. Ada bahkan mereka yang sama sekali tidak memahami kalau itu azab Allah, sehingga mereka hanyut, sehingga mereka tertimpa ujian atau azab datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ucapan-ucapan mereka, kecuali mereka mengucapkan illa an qalu inna kunna zalimin, sungguh kami ini termasuk orang-orang yang zalim, melakukan kezaliman. Setidaknya, Pak, zalim itu sering sudah saya sampaikan, setidaknya zalim itu ada 3, Pak. Pertama, zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada makhluk Allah yang lainnya. Yang ketiga, zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling besar kezaliman itu adalah zalim kepada Allah. Allah telah berikan hak-hak kita, kewajiban Allah sudah ditunaikan kepada kita, tapi kita tidak melakukan kewajiban kita kepada Allah. Harta, nyawa, semuanya telah Allah fasilitasi, kita malah tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan kita misalnya. Nah, ini zalim kita kepada Allah, dan ini ke tingkat kezaliman yang sangat besar, yang tidak ada melebihi kezaliman tersebut, yaitu zalim kepada Allah Ta'ala. Yang kedua baru zalim kepada kepada orang lain. Yang ketiga tingkat kezalimannya adalah zalim kepada diri sendiri. Bapak Ibu hadirin, nah orang-orang yang tertimpa ujian tersebut atau tertimpa azab tersebut, Bapak Ibu, seyogyanya dia bersegera untuk datang memohon ampunan Allah. Dia mengiktirafkan dirinya, dia mengakui dirinya bahwa dirinya salah, dirinya penuh dosa, dirinya penuh dengan kemaksiatan, sehingga datang azab Allah ini. Seyogyanya kita beriktiraf. Orang yang mengakui kesalahannya saja belum tentu selamat dari dari azab Allah tersebut, apalagi yang tidak mengiktirafkan dirinya. Orang yang mengakui kesalahannya saja belum tentu selamat, apalagi orang yang tidak mengakui kesalahan yang dia perbuat tersebut, Bapak Ibu. Makanya coba lihat, ketika Nabi Adam alaihissalam, Allah turunkan ke muka bumi, apa doa Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Siti Hawa? Tidak ada doa lain yang dipanjatkan kecuali iktiraf, mengakui kezalimannya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah melakukan kezaliman atas diri kami sendiri. Iktiraf, dia mengakui kesalahannya, Bapak Ibu.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang merugi. I'tiraf, mengakui kesalahan Pak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kesalahan, setidaknya itu setengah kebaikan dibandingkan tidak mengakui kesalahan tersebut. Kita datang menghadap Allah, sujud kita, solat 2 rakaat, solat taubat kita, mengakui kesalahan dan dosa yang kita lakukan, lalu meminta agar supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita, maka pastilah lawajadu fi, kata Allah Ta'ala, pastilah kalian akan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat sangat cepat ya maghfirahnya kepada orang-orang yang meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting i'tiraf, mengakui diri kita sebagai hamba yang penuh dengan kesalahan, hamba yang penuh dengan kezaliman, sehingga azab itu pun mereda, azab itu mereda dan lain sebagainya. Makanya Pak, ketika turun azab, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, tidak ada bacaan doa yang paling bagus ketika kita terkena musibah kecuali doa itu hanyalah doa i'tiraf, mengakui diri apapun bentuk bacaannya. Beriktiraf, mengakui diri kita penuh dengan salah, mengakui diri kita penuh dengan dosa, sehingga azab tersebut atau ujian tersebut atau bala tersebut akan segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Banyak orang Pak, ketika diturunkan azab kepadanya, dia malah menantang kembali, ya, menantang Allah Ta'ala, misalnya dengan cara mencari solusi dengan teknologi yang selama ini mereka telah dapatkan misalnya, tanpa mau mengiktiraf dirinya, tanpa ingin mengakui kesalahannya. Nah, yang seperti ini bisa jadi azab semakin umum, semakin banyak Allah turunkan kepada satu negeri, karena orang-orang di negeri tersebut tidak ada mengakui kesalahannya, tidak ada mengiktiraf dirinya bahwa mereka melakukan kezaliman. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah melakukan kezaliman atas diri kami sendiri. Itu kata doa Nabi Adam alaihissalam. Pak, perlu kita ketahui bahwa Nabi Adam kesalahannya cuma satu. Apa? Dia mendekati pohon terlarang. Mendekati pohon terlarang. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini wahai Adam dan Hawa. Itu larangan dari Allah Ta'ala. Malah didekati karena bisikan dan godaan setan yang terkutuk. Didekatinya pohon terlarang tadi, yang mana itu dilarang untuk didekati. Maka kezalimanlah yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa, kezaliman, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga dan menurunkannya ke muka bumi kita ini, Bapak Ibu. Lahirlah kita semua dari tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Satu cuman kesalahannya Pak, jangan deketi pohon ini, masih beda deketi Pak. Di dalam riwayat Nabi Adam dan Hawa membaca doa Rabbana zalamna anfusana itu 40 tahun Pak baru dikabulkan doanya. Pikirkanlah, baru siko itulah dosa, siko itulah kesalahan. Kata Tuhan, jangan deketi pohon, dideketinya, keluar dari surga. Lalu Nabi Adam membaca doa ini 40 tahun Pak beserta istrinya, Rabbana zalamna, Rabbana zalamna, Rabbana zalamna. Tidak belum dikabulkan doanya kecuali sampai 40 tahun membaca Rabbana zalamna ini Pak. Kita ini kadang terlalu meremehkan dosa, terlalu meremehkan dosa. Sudah ada apa-apa, setelah ini agak sholat taubat baik selesai cerita. Kadang kita terlalu meremehkan Pak dosa, terlalu meremehkan dosa. Nabi Adam saja yang salahnya cuman itu baik, berdoa kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya, 40 tahun baru dikabulkan doa tersebut Bapak Ibu. Kita hari ini melakukan kemaksiatan, besok kita minta taubat, nyangkola sudah selesai. Sudah selesai, sudah bersih lagi, seperti kita dilahirkan dari dari rahim ibu kita masing-masing. Tidak semudah itu. Memang Pak, ketika kita berdoa kita harus optimis, betul. Tapi kalau optimisnya kebablasan tidak jadi. Makanya ada yang namanya al-khaufu war-raja. Al-khaufu war-raja. Raja ini optimis, insya Allah Allah ampunkan dosaku. Optimis, raja, dia mengharapkan ampunan Allah. Tapi ada juga istilah al-khauf, khawatir kalau doanya tidak dikabulkan. Khawatir dia kalau istighfarnya tidak diterima oleh Allah. Makanya dia tidak melakukan sembarangan kemaksiatan tadi Pak.
Tidak sekendak hati, ya sudahlah taubat baik. Ada yang datang memberikan sogok, anak terima lagi taubat. Ada lagi loka ini, ada loka itu, ada maksiat ini, ada maksiat itu. Dia kerjakan semua di dalam pikirannya, sudah setelah ini aku sholat, setelah ini aku sholat taubat. Pak, tidak semudah itu. Memang sekali lagi kita harus optimis, harus Pak, harus optimis. Cuman tadi jangan optimis kebablasan. Jangan optimis kebablasan, harus diimbangi optimis itu dengan rasa khawatir. Jangan-jangan tobat aku tidak diterima. Jangan-jangan tobat aku tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan seharusnya harus banyak-banyak dalam hati kita tuh Pak. Makanya kita senantiasa beristighfar sehari semalam itu Pak. Kalau nak ngikuti Nabi minimal 100 kali. Karena dilihat dalam riwayat lain Nabi mengatakan Nabi beristighfar memohon ampunan Allah sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Riwayat lain tidak kurang dari 100 kali. Itu Nabi Pak, dosanya yang diampuni oleh Allah. Dosanya yang sudah diampuni oleh Allah masih baik sehari semalam tidak kurang memohon ampunan, beristighfar 70 sampai 100 kali sehari semalam Pak. Itu Nabi yang dosanya lah diampuni. Kita mungkin coba Bapak Ibu hitung dewek kira-kira berapa kali kita beristighfar kepada Allah sehari semalam. Sesip dikit tidak istighfar kecuali setelah sholat. Kalau setelah sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, mungkin cuma itulah waktu kita istighfar. Setelah sholat selesai mungkin selesai juga istighfar kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu setelah itu kita bermaksiat, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mempermudah yang namanya taubat tadi. Tenang baik, pasti Tuhan itu ngabul ke taubat kita. Yang ini terlalu kebablasan, terlalu optimis ya. Optimis penting tapi jangan terlalu kebablasan. Jangan kebablasan. Kita harus tetap merasakan bahwa kita ini ya belum tentu diampuni Tuhan, makanya segera dan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Kata Allah taala, mereka itu ketika didatangkan azab kepada mereka ya tidak ada dakwah, doa atau ucapan yang mereka ucapkan kecuali ucapan tersebut hanyalah inna kunna zalimin, kami sesungguhnya termasuk orang-orang yang zalim. Supaya cepat diangkat azab tadi, supaya cepat diangkat musibah tadi, supaya cepat diangkat bala tadi, haruslah mengiktirafkan diri kita, aku termasuk orang-orang yang banyak dosa, aku termasuk orang-orang yang zalim. Bukan cuma iktiraf, kalau sudah mengakui berarti memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat selanjutnya Allah taala mengatakan falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Kata Allah di akhirat nanti kami pasti akan bertanya kepada mereka yang diutus, dan kami pun akan bertanya kepada mereka yang diutus. Orang-orang yang diutus, para nabi ditanya oleh Allah, sudahkah engkau laksanakan tugas-tugasmu dariku, kata Allah. Lalu Allah juga bertanya kepada kaum di mana nabi tersebut diutus di tengah-tengah mereka, apa yang kamu lakukan ketika nabi tersebut kami utus di tengah mereka, di tengah kalian? Apakah kalian imani mereka? Apakah kalian imani para rasul tersebut? Apakah kalian mengikuti perintah-perintah rasul tersebut? Atau bahkan kalian membangkang, bahkan membunuh rasul utusan-utusan kami tersebut? Semuanya akan ditanya Pak. Orang-orang yang diutus di tengah-tengah mereka ya, para umat-umat itu akan ditanya apa yang mereka lakukan ketika para nabi diutus di tengah mereka. Ditanya kita Pak, semua kita, bahkan bukan hanya kita umat Nabi Muhammad, setiap umat dari umat pertama hingga umat terakhir mereka akan ditanya tentang nabi mereka masing-masing Pak. Apa yang dilakukan nabi kalian di tengah-tengah kalian? Apa yang diajarkan nabi kalian di tengah-tengah kalian? Apakah mengajarkan sesuatu yang jalannya lurus atau mengajarkan sesuatu yang jalannya bengkok? Ditanya kalau setelah ditanya kepada umat-umat tersebut, lalu diklarifikasi, kalau bahasa kita Pak, diklarifikasi kepada nabi atau rasul utusan tersebut. Adonia napuidak kau ngajari cak ini, kalau ngajar kebagus adonia ndak cak ini, kalau ngajari jahat adonia cak ini. Salah satu contohnya dalam Al-Quran, Allah mengangkat kisah umat Nabi Isa.
umat Nabi Isa yang mengakui bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Kalau tidak Tuhan, anak Tuhan minimal. Ya, mereka mengakui Nabi Isa anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Makanya Allah minta klarifikasi kepada Isa. Ya Isa, a anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kata Allah, wahai Isa, aku nak minta klarifikasi. Adonia napuida, kau yang ngajarkan ke umat kau, kata kau jadikan aku dan ibuku Tuhan selain Allah. Adonia napuida. Dipinta apa? Diminta klarifikasi Allah Ta'ala. Walaupun tidak diklarifikasi, Allah kan maha tahu. Cuman tadi kan untuk yuqimul hujjah, supaya apa namanya, saksi-saksi itu nyata. Akhirnya Allah tanya, walaupun Allah tahu apa jawabannya. Karena Allah bertanya kepada kaum Nabi Isa. Kaum Nabi Isa mengatakan, Isa ini ngajarkan kami mak ini, ngajarkan sembahlah dia emaknya selain Allah Ta'ala, jadikan tiga ya Tuhan Trinitas, kata umat Nabi Isa. Setelah Allah tanya, nah Allah kan minta diklarifikasi, panggil Isa, panggil Isa. Setelah dipanggil Isa, lalu Allah Ta'ala mengatakan, ya Isa, wahai Isa, anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Adunia napidak, kau ngomong kepada umat kau bahwa jadikanlah aku dan ibuku sesembahan selain Allah Ta'ala. Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, aku tak pernah ngomong cak itu. Ma qultuhu, ya, dalam Al-Quran mengatakan in kuntu qultuhu faqad alimta, engkau maha tahu ya Allah apa yang aku ucapkan, aku tak pernah mengucapkan seperti itu di hadapan kaum-kaumku. Nah, setelah diklarifikasi lalu Nabi Isa menolaknya, tidak mengakui bahwa Nabi Isa pernah mengajarkan itu kepada mereka, maka sudah selesai siapa yang benar, siapa yang salah. Nabi Isa benar dan umatnya salah. Umat Nabi Isa yang menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri dilemparkan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena sudah ditanya masing-masing, sudah diklarifikasi dan tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Maka di ayat ini kembali Allah ceritakan, falanas alannalladzina ursila ilaihim, kami akan bertanya, pasti kami akan menanyakan kepada orang-orang yang diutus di tengah-tengah mereka, para umat-umat mereka. Walanas alannal mursalin, kami juga pasti akan bertanya dan mengklarifikasi kepada para rasul-rasul kami yang kami utus. Nanti Pak, kita ditanya, ketika Nabi Muhammad ada, iman tak kamu? Ya Allah, kami lahir Nabi Muhammad ledak katik lagi. Oke, kata Tuhan. Lalu kamu tahu Islam dari mana? Kami tahu Islam dari para kiai kami, daripada ustadz kami, daripada habib kami. Habib kami tahunya dari ini, naik ke pucuk, naik ke pucuk, naik ke pucuk, sampai kepada Nabi SAW. Sama dah ajaran Nabi dengan yang kamu gawikan? Dijengoknya, sudahlah, ya, sama, mirip-mirip, ya, jadilah. Oke, diampuni oleh Allah, dipersilahkan masuk ke dalam surga. Tapi ketika di dalam umat ini ada yang tidak beriman kepada Allah, karena sekarang kan ada yang beriman, ada yang tidak. Mereka ditanya, ketika Muhammad diutus di zaman kalian akhir zaman, apa yang kamu gawikan? Kami tidak percaya dengan Muhammad. Nah, yang cak ini diklarifikasi kepada Nabi SAW. Apakah kau tidak pernah ngajarkannya? Maka pasti Nabi menjawabnya, pernah lah ku ajarkan, cuman dasar diobai yang tak galak meloi apa yang diajarkan, ya, apa yang telah diajarkan di tengah-tengah mereka. Maka di ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pasti Allah bertanya kepada para umat, dan pasti juga Allah bertanya kepada para rasul sebagai klarifikasi dari kedua belah pihak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayolah, jam 6 lewat nih, jam 6.10. Jadilah dulu Pak, jadilah dulu, tidak terasa. Kita coba buka sesi tanya jawab dulu Pak. Jadilah sampai ayat 6b dulu. Yang ingin bertanya diaturi. Silakan Pak. Yang mana? Ada dua kok yang megang mic nih. Si kok dua. Yang mana hidup mic-nya Bel? Itu mic hidup. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya yang masalah, karena kita adalah umat akhir zaman Rasul. Jadi kalau seandainya mungkin dengan kondisi zaman sekarang banyak perbedaan tentang dalam mengajarkan agama Islam itu sendiri. Jadi sikap kita itu nanti bagaimana? Kalau memang ditanya apakah yang sudah diajarkan Rasul itu benar-benar sudah sampai ke kita, padahal memang kita memang bukan hidup di zaman Rasul. Apakah itu memang nanti memang secara umum secara tafsir tadi perbedaan-perbedaan itu dianggap
wajar atau memang kita harus tetap mencari kebenaran yang hakikatnya memang berasal dari Rasulullah SAW? Mungkin itu tadi yang ditanyakan. Terima kasih. Baik, begini Pak, memang kita hidup tidak di zaman Nabi. 1400 tahun kurang lebih perbedaan kita dengan zaman Nabi SAW. Bukan sedikit, ini 14 abad lamanya Pak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi ini lalu mengajarkan keislaman, ajaran kebenaran kepada umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, karena tahu bahwa Nabi ini Nabi akhir zaman, dan umat akhir zaman ini umurnya sampai berapa misalnya Allah Maha tahu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk menjaga Al-Quran, karena Al-Quran ini pedoman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran ini kami yang menurunkannya dan kami pula lah yang akan menjaganya. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai dasar dari pokok-pokok syariat ajaran agama Islam. Kalau Al-Quran dijaga keaslian dan keabsahannya, maka insya Allah tidak akan jauh dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, karena Nabi menjalankan isi kandungan Al-Quran, dan Al-Quran yang dijalankan Nabi sama seperti Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita. Ini nilai plusnya umat ini, bahwa kita punya pedoman yang pedoman itu pasti benar, karena Allah menjamin kebenaran di dalam pedoman tersebut, la raiba fihi. Nah, jadi itu pertama. Jadi insya Allah perbedaan-perbedaan amalan yang dilakukan oleh Nabi dan yang kita lakukan saat ini akan diminimalisir dengan adanya Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena pedoman. Yang kedua Bapak, adanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada para pendahulu kita untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi, penjelasan dari Al-Quran itu sendiri, karena tidak ada manusia yang selamat kecuali Nabi. Makanya Nabi Muhammad kita dengarkan apa wejangannya, apa nasihatnya, apa ucapannya, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana putusannya, dicatat oleh orang-orang terdahulu Pak. Dan cara mencatatnya di luar nalar Pak. Makanya termasuk yang luar biasa di dalam umat ini adanya hadis, dan hadis itu bukan hanya ditulis langsung tanpa ada silsilahnya, nyambung Pak, dari si fulan bin fulan, dari si fulan bin fulan, dari si fulan bin fulan, dari si fulan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nyambung, sehingga meminimalisir kesalahan yang ada. Bagaimana kita bisa mengatakan meminimalisir kesalahan yang ada? Karena para ulama kembali lagi mengkaji, fulan bin fulan bagaimana nih, kuat tak hafalannya? Mungkin memang wong soleh fulan, tapi tadi ada yang kuat hafalannya, ada yang tak kuat hafalannya. Yang kuat hafalannya kita singkirkan, yang tak kuat kita hafalannya kita singkirkan, jadikan satu. Yang kuat hafalannya pacak lanjut ke tahap selanjutnya, yang tak kuat hafalannya kita singkirkan, dia ini hadis dhaif. Lebih baik kita mengatakan bukan hadis dibandingkan yang bukan hadis kita katakan hadis. Maka ada sebut hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih ya. Nah, kedua ini menjadi kunci Pak dari amalan kita keseharian di dalam beragama ini, karena Nabi mengatakan taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua perkara, seandainya kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut maka takkan pernah sesat selama-lamanya, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yakinilah, insya Allah yakinilah bahwa ketika kita menjalankan dua ini, Al-Quran dan sunnah Nabi, apa yang kita lakukan selalu kita imbangi, kita timbang ya, ini benar apa tidak menurut Al-Quran, ini benar apa tidak menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas pemahaman siapa? Atas pemahaman para ulama kita. Oh ini benar, maka yakinlah insya Allah apa yang digawikan ini dulu Nabi pernah mengerjakannya, apa yang kita kerjakan ini dulu pernah dikerjakan oleh Nabi, maka yakinilah itu adalah kebenaran yang mutlak. Jangan pernah kita ragu-ragu, karena keraguan itu bisa jadi setan datang lalu memberikan was-was dalam hati kita. Sudahlah, nak capek-capek kamu beribadah, tidak kesamu ibadah kamu dengan ibadah Muhammad, tidak samu 14 abad, kata setan. Mulai kita mundur, ninggalkan ibadah, takut kita sia-sia melakukan ibadah. Jadi yakinilah bahwa Allah Ta'ala ya telah telah berjanji untuk menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran di zaman Nabi dengan Al-Quran zaman kita sama, tidak ada
perbedaan. Jangankan satu kalimat, satu huruf pun tidak ada perbedaan. Jadi ketika betul-betul amalan tadi selalu diimbangi dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah itulah orang-orang yang beruntung, termasuk firqah najiyah, termasuk orang-orang kelompok-kelompok yang selamat, yang kata Nabi SAW, akhir umatku itu terpecah menjadi 73 golongan, ya, 72 golongan semuanya neraka, cuman sikok yang masuk surga. Nah, mudah-mudahan ketika betul-betul kita mengimbangi apa yang kita lakukan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, sesuai dengan pemahaman para ulama kita, insya Allah termasuk orang-orang yang masuk kepada firqah an-najiyah, kelompok-kelompok yang selamat, ya, tidak masuk ke dalam neraka, bahkan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa sering terjadi hukuman atau laknat Allah kepada umatnya. Itu sudah banyak, tetapi itu berlangsung terus, masih berlangsung terus sampai sekarang. Nah, yang saya tanyakan, selain di Al-Quran, adakah media lain yang menerangkan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi? Karena kalau orang yang bukan Islam tentu tidak akan percaya dengan Al-Quran. Nah, sekarang apakah ada informasi atau media yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, sesuatu itu terjadi tidak terjadinya itu sudah Allah takdirkan, dan tidak ada yang mengetahui urusan takdir kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun kalau mengetahui sesuatu itu pun atas pemberitahuan Allah. Allah sudah menjelaskan kepada Nabi sehingga Nabi tahu dengan apa yang terjadi. Hukum dasarnya tidak ada yang tahu selain Allah, itu hukum dasarnya, kecuali Allah beritahukan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, salah satunya adalah para nabi dan rasul. Nah, ketika terjadinya satu masalah, lalu kita mengatakan bahwa ini sudah diceritakan dalam Al-Quran, maka sudah terimalah. Kenapa? Karena itu sudah diceritakan, dan apa kata Quran pasti benar. Yakinilah, walaupun belum nyambung di alam pikiran kita yakini bahwa materi ini benar, cuman tadi akal aku belum sampai ke situ. Yakinilah. Maka ketika ditanya apakah ada media lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi tadi, jawabannya tidak ada media lain kecuali Allah Ta'ala mengutus para rasulnya. Rasulnya inilah yang menyampaikannya, dan rasul ini bisa diberikan pegangan berupa kitab suci. Al-Qur'ankah itu, Injilkah itu kepada Nabi Isa, Tauratkah itu kepada Nabi Musa, atau Zaburkah itu kepada Nabi Daud? Selebihnya tidak ada yang mengetahui urusan-urusan tersebut kecuali Allah. Takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu, Pak. Tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jikalau di zaman sekarang ada orang yang mencoba-coba memprediksi, ya, pada tahun sekian akan terjadi A, akan terjadi B, akan terjadi C, katakanlah bohong. Langsung bohong itu. Jangan banyak cerita, bohong. Kalaupun terjadi apa yang dia sampaikan itu kebetulan. Itu kebetulan. Tebak-tebak buah manggis. Ah, ini buah manggis nih ada berapa isinya? Ah, ya ada 6. Dari jauh padahal pasti bukan 6 nian. Apakah orang yang nebak tadi memang tak tahu? Tidak, ini namanya nebak-nebak buah manggis. Maka pastikan bahwa orang-orang yang meramal itu tidak ada yang dia tahu, cuma nebak-nebak. Seandainya pun dia tahu, ini sepilan dari setan. Setan curi-curi informasi ke langit, lalu setan mendapatkan informasi itu tidak utuh, Pak, karena dilempari dengan rujuman lisyayatin. Bintang-bintang tadi menjadi menjadi alat untuk melempar para setan mencuri-curi informasi, sehingga setan ini dapat informasi setengah-setengah. Terdengar tersebut namo si fulan, akhirnya tapi tidak tahu nih si fulan ngapo. Akhirnya setan tadi misik kepada para orang-orang pintar katanya, ya, para dukun, ya, dibesiknya. Aku dengar namo si fulan tapi tidak tahu
apa yang akan terjadi pada fulan, cuman aku terdengar nama fulan. Akhirnya mulai dukun tadi nyari-nyari informasi, oh si fulan itu sedang sakit, berarti mati. Karena biasanya sakit kan dekat ke mati. Sudah diomongnya tahun sekian, inisial ini, inisial itu akan mati, akan ini. Padahal itu cuma tebak-tebak mau manggis. Jadi ketika ditanya apakah ada media lain, Allah kasih tahu jawabannya tidak. Hanya satu saja Allah sampaikan kepada para nabinya atau orang-orang yang dikendakinya, dan para nabi tersebut ya bisa saja termaktub sudah di dalam kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Selebihnya tidak ada yang tahu urusan takdir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kurang lebih. Silakan Pak. Selain Al-Quran yang kita pegang sekarang, ternyata ada Al-Quran lain yang diakui Syiah, katanya Al-Quran Fatimah, sedangkan kita Al-Quran Utsmani. Bagaimana mungkin mereka bisa lebih banyak ayatnya itu 3 kali lipat dari Al-Quran kita? Itu saja. Baik Pak, yakinilah tidak ada Al-Quran lain kecuali Al-Quran yang ada di sisi kita. Mau kelompok manapun mengakui kami punya Al-Quran lain, tidak percaya. Pertama itu masalah keilmuan belakangan, pokok pertama sekali jangan percaya. Satu. Yang kedua, kalau kita mempercayai bahwa ada Al-Quran lain, ada surat lain selain apa yang kita di tengah-tengah kita, berarti kita meyakini bahwa Nabi Muhammad khianat atas amanah. Na'udzubillah. Dan itu tidak mungkin kita ngomong cak itu. Tidak mungkin Nabi cuma ngunjuk tahu kepada uang-uang tertentu. Ini nah ada ayat Fatimah, ini ada ayat. Peganglah untuk kau, aku tidak ngomong sama yang lain. Berarti ini khianat ini Pak, khianat atas risalah, dan Nabi tidak akan pernah melakukan itu. Karena menurut mereka ini ayat disampaikan oleh Nabi kepada Fatimah, karena Fatimah putri kesayangannya. Fatimah menikah dengan Hasan dengan Ali. Ali punya anak Hasan Husain, ujungnya beranak pinak. Itulah Quran kami. Nah yang cak ini asli Pak, secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi khianat atas risalah. Padahal apa yang disampaikan oleh wahyu-wahyu yang Allah disampaikan kepada Nabi semuanya sudah ditabligkan, sudah disampaikan kepada para umat, kepada para sahabat, dibaca oleh sahabat. Pak, kalau Bapak Ibu tahu bagaimana proses tadwinul Quran, tadwinul mushaf, penulisan mushaf, tidak mudah Pak. Kalau Bapak coba nanti sekali-sekali baca sejarahnya bagaimana mushaf ini dijadikan buku, Al-Quran dijadikan buku. Dikumpulkan semua yang hafal Quran di zaman Abu Bakar Pak. Kenapa di zaman Abu Bakar? Karena di zaman Nabi memang belum ada proyek penulisan Al-Quran. Nabi meninggal, maka puncak kepemimpinan dipimpin oleh Abu Bakar. Datanglah omongan mengatakan bahwa Abu Bakar ini, kita ini mau tak mau harus nulis Al-Quran ini. Ngapo? Karena kalau tidak nulis Al-Quran sedikit mati galau para hafiz Quran ini, siapa lagi yang hafal Quran anak cucu kita ini ya. Maka ada usulan untuk menulis Al-Quran, diterima oleh Abu Bakar. Payu bikin proyek kita untuk nulis Al-Quran, dikumpulkan semua hafal Quran, karena banyak juga Pak yang sudah mati syahid ini, mati perang para hafal Quran. Maka dikumpulkan semuanya para penghafal Quran, mulailah ya diinventarisir ayat demi ayat, surat demi surat. Di zaman Abu Bakar meninggal, proyek ini belum selesai. Dilanjutkan proyek ini oleh proyek Umar bin Khattab. Dilanjutkan proyek ini, penulisan Al-Quran ini. Di zaman Umar juga belum selesai, dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai di zaman itulah ya penulisan mushaf ini selesai. Dan setelah selesai ini Pak, bukan langsung bersegera kita tanpa ada tim auditor, ada tim monitoring, semuanya diunjuk. Coba baca. Ada tak kira-kira kurang, lebih dan lain sebagainya. Setelah semuanya sepakat bahwa tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan, pas 100% percaya, selesai. Barulah nanti dibuat beberapa eksemplar. Satu dikirim ke timur, satu dikirim di barat sebagai pedoman untuk penghafal Al-Quranul Karim. Sampai saat ini Pak, coba Bapak Ibu jalan-jalan ke setiap negeri, ketika melihat Al-Quran sama ke, ada tak perbedaan ayatnya, hurufnya sama Pak. Paling perbedaan tulisannya, karena tulisan kita cak ini, kita ke India mungkin ada tulisan-tulisan yang tulisan Arab tapi gaya-gaya India dan lain sebagainya. Yang jelas sama sama kalimatnya, sama maknanya ya.
tidak akan pernah kita mendapatkan perbedaan. Jadi pastikan bahwa Al-Quran selain Al-Quran yang ada di sisi kita adalah Al-Quran yang nanda kutip kita tidak terima. Yang di tengah-tengah kita inilah yang harusnya kita yakini, kita fahami, dan kita yakini. Kenapa? Karena inilah yang sampai di tengah-tengah kita. Yang mereka katakan bahwa kami ada Quran khusus, beda dengan Quran kamu, secara tidak langsung Pak, dia telah menghina Nabi SAW. Secara tidak langsung dia mengatakan bahwa Nabi kami, nah jengok nah Muhammad tuh, dia pro ke kami, akhirnya ngunjuk ini ke kami, baik, tidak ngunjuk ke kamu. Nah ini berarti mereka menganggap Nabi Muhammad khianat atas amanah Al-Quran, dan Nabi tak akan pernah melakukan itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi yakinilah bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ada 114 surat, 30 juz, ada 6.236 ayat. Inilah Al-Quran yang disampaikan kepada Allah, kepada Nabi, tidak lebih tidak kurang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Bapak Ibu, mari sejenak kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengijabah semua doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduka wa nahnu ala ahdika wa 'ahdika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya ghafurur rahim. Allahumma anta ya ghaffar, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا ربنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.